Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Novianti dengan NPM 2023-210-150. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin menjalankan perintah membuat database dan ERD di localhost atau PHP MyAdmin. Di sini perintahnya adalah membuat database rumah sakit beserta tabel-tabelnya. Lihat di sini saya sudah membuat database rumah sakit, yang dimana ada juga tabel-tabel dari rumah sakit tersebut, yaitu saya sudah membuat tabel administrator, tabel daftar, tabel dokter, tabel dokter admin, tabel pasien, dan juga tabel pasien dokter. Nah, untuk ERD-nya itu sendiri saya juga sudah membuatnya. Semoga nggak acak-acakan lagi ya. Nah, ini adalah ERD yang sudah saya buat dan saya sambungkan dari primary key-nya ke primary key yang lainnya. Sebenarnya itu sudah ada di langkah-langkah atau modul yang dikirimkan di tugas 8. Saya hanya menjalankan atau mempraktekannya saja supaya paham dan ngerti. Bisa dilihat ini sudah menampilkan ERD yang tersambung antara satu sama yang lainnya. Tinggal kita menjalankan perintah-perintah yang ada pada modul tersebut. Di sini saya juga sudah menjalankan perintah menambahkan atau menginsert suatu pasien, yaitu yang pertama ada Joko Widodo dan saya sendiri Diva. Dan untuk meyakinkan teman-teman kalau bahwasanya saya sendiri yang melakukan penginputan data tersebut, mari kita coba untuk menginput data yang lainnya. Di modul tersebut kita disuruh menginput beberapa pasien, yaitu ada sebelumnya teman-teman, saya lebih memilih menambahkan secara insert daripada menggunakan SQL karena lebih mudah dan lebih terkondisikan sih. Nah, yang ketiga itu kita coba buat namanya Susilo dengan ID 3. Nama pasiennya itu ada Susilo. Alamatnya itu adalah Jalan Bungkur nomor 4 Jakarta. Jenis kelaminnya kita buat 3 aja. Seharusnya jenis kelamin itu ada pilihan perempuan atau laki-laki, tapi di perintah tersebut menggunakan integer. Jadi kita hanya bisa mengisi angka saja, teman-teman. Kirim. Nah, jadi di sini tampilannya itu sudah berhasil insert into pasien, yaitu dimana bahwasanya data yang saya masukkan tadi sudah berhasil masuk ke dalam tabel pasien. Coba kita lihat, dijelajahin, ternyata sudah ada ya teman-teman. Nih, 3. Lanjut kita tambahkan lagi satu lagi aja ya teman-teman. Buat nama pasien jadi Poppy. Poppy. Alamatnya Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Dengan jenis kelaminnya itu kita buat 2 coba. Nah, berhasil juga teman-teman ternyata untuk di tabel pasien. Kita jelajahin dulu, ternyata sudah masuk. Setelah itu kita akan minta localhost ini menampilkan suatu tabel pasien. Kita harus pencet dulu database rumah sakitnya. Setelah itu kita pencet SQL karena kita akan melakukan perintah menampilkan tabel pasien dengan perintah select from tabelnya.
tabel pasien. Apakah berhasil? Ternyata berhasil. Bahwasanya kalau misalnya kita menjalankan perintah select from pasien, yaitu akan menampilkan tabel dari pasien. Setelah itu perintah kedua adalah melakukan select bersyarat, yaitu merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Misalnya kita akan mengambil data pada tabel pasien, yaitu nama pasien. Kita buka dulu tabel pasien, buka SQL-nya, jalankan perintah select sini nama pasien, jenis kelamin, enggak from ya kan, kita mau nampilin data-data yang ada di pasien, yaitu nampilin nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien. Tempat where jenis kelamin sama dengan 1, berarti yang ditampilkan hanya jenis kelamin yang 1 saja. Jalankan, semoga bisa. Berhasil teman-teman. Di sini kan perintahnya select nama pasien, jenis kelamin, from pasien where jenis kelamin 1, yang dimana ini menampilkan jenis kelaminnya 1 saja kok, dengan tampilan nama pasien dan jenis kelamin yang 1. Berhasil teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya akan menjalankan perintah left, yaitu mengambil data dari kiri. X adalah nama kolom, N adalah jumlah karakter. Nah, sebagai contoh pada tabel pasien, mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter, yaitu J dan L. Nah, dengan perintah seperti ini. Ini sebelum sudah saya coba, makanya saya salin saja. Di sini kan sudah ada jalan, yang dimana sesuai dengan perintah tadi, jalan. Ini adalah tampilannya. Kemudian kita akan mencoba perintah select between, merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2 dengan rumus seperti from ini di pasien kita kan tadi 1, 2, coba kita 1 ini 3. Apakah bisa? Bisa. 1, 2, dan 3. 1 sampai 3 berarti 3, 4, 5. Oke, berarti berhasil teman-teman. Kemudian perintah select like, kita coba SQL-nya dengan select like. Ini merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan, yaitu select from pasien where alamat pasien like. Ini ada kata seperti ini, Jakarta. Apakah ada? Ada. Berdasarkan kata yang ingin kita cari, Jakarta. Ternyata Jakarta di sini adalah alamat pasien. Oke, lanjut. Kita pakai select order by, yaitu perintah untuk pengurutan data. Terdapat 2 jenis dalam pengurutan data, yaitu menaik ASC dan menurun DESC. Rumus umum pengurutannya itu adalah sebagai berikut, saya tampilkan. Select from pasien order by ID pasien. Just changing. Semoga bisa. Berhasil. Untuk perintah select order by berhasil. Kita akan menggunakan perintah update teman-teman, yang dimana di sini adalah update pasien set nama pasien sama dengan saya akan mengupdate nama
data saya sebelumnya itu Diva menjadi Diva Novianti, nama lengkap saya. Di sini kita pakai where ID pasien karena ID pasien saya adalah 2 kalau nggak salah. Apakah berhasil? Nah, ternyata berhasil teman-teman. Untuk data nama pasien Diva itu berubah menjadi Diva Novianti seperti tampilan berikut ini. Mungkin ini adalah perintah terakhir, yaitu menghapus salah satu ID pasien atau pasien. Di sini saya akan menghapus salah satu ID pasien dengan perintah delete from tabel pasien. Letaknya yaitu berada di ID pasien nomor 3. Ini nomor 4 nggak bisa. Kita coba nomor 3. Apakah bisa? Oh, di sini saya belum menghapus tanda bintang yang ada sebelum from itu. Nah, di sini akan ada keterangan apakah saya yakin akan menghapus ID pasien nomor 2 di tabel pasien. Nah, di sini tampilannya berhasil dihapus. Nah, bisa dilihat nomor 3, ID pasien dengan nomor 3 berhasil dihapus di tabel dari tabel pasien. Oke teman-teman, sekian video praktek yang saya jalankan di PHP MyAdmin atau localhost MySQL dengan perintah-perintah yang sudah tertera di modul tersebut. Sebelumnya saya lebih menggunakan PHP MyAdmin atau localhost sendiri dibandingkan dengan CMD, karena sebelumnya juga mata kuliah saya juga belajar menggunakan aplikasi PHP MyAdmin tersebut. Jadi lebih memungkinkan saya untuk menggunakan localhost karena lebih mudah dan mudah dimengerti juga. Sekian video yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.